Aksi Nyata Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik dengan saya Rinawati CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator Ibu Titi Juli Hartini dan pendamping praktik Bapak Heri Yulianto. Tujuan pembelajaran khusus yaitu mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching serta melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Penyusunan RPP-nya sudah sampai mana? Ini baru sampai di kegiatan pembelajaran. Coba Bu minta tolong dibesarin ini sudah betul apa masih ada yang kurang? Oh iya, pembelajaran sudah ada diferensiasi konten, dia menggunakan media gambar, juga teks, bacaan itu sudah terdiferensiasi. Kemudian di prosesnya nanti perlakuannya ke anak beda-beda, iya. Nah untuk di hasil Bu Dea, sepertinya kok belum ya. Nanti ditambahkan, ini soalnya masih seragam kan ya? Iya. Nah nanti ditambahkan bisa membuat soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk anak dengan kemampuan atau kesiapan belajar yang lebih dari yang lainnya, atau dengan membuat soal wajib dan soal pilihan beberapa gitu juga bisa. Kemudian untuk muatan KSE-nya sudah ada di awal dengan teknik stop, bagus. Kemudian hanya di awal ini aja Bu Dea? Iya, nanti apa perlu ditambahkan lagi Bu atau gimana? Oh iya, di akhir ditambah refleksi bisa. Gitu. Kalau begitu nanti saya tambahkan ya, dengan menanyai perasaan anak itu juga sudah masuk ke sosial emosional. Oh, iya. Ada diskusi ya sepertinya. Nggih, ada diskusi. Ya, di situ nanti juga bisa ditambahkan untuk menghargai pendapat orang lain, itu juga sudah memasukkan sosial emosional di situ. Kemudian budaya positif, nanti saat dalam pembelajaran kok ada anak yang berperilaku mungkin tidak yang kita tidak harapkan, itu bisa ditangani dengan segitiga restitusi budaya. Sudah tahu kan ya, kemarin sudah menyelesaikan modul di PMN kan ya tentang segitiga restitusi. Ya, saya rasa sudah cukup budaya ini. Sepertinya minggu depan siap untuk dipraktekkan ini. Insya Allah siap Bu. Nanti saya selesaikan. Terima kasih budaya. Sama-sama Bu Rina. Selamat pagi budaya. Selamat pagi Bu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, semangat ya. Nah, karena hari ini budaya akan melakukan praktik pembelajaran untuk menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, juga budaya positif dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, ya. Baik budaya, bisa budaya ceritakan ke saya untuk tujuan pembelajaran, materinya apa, di kelas berapa hari ini? Bisa diceritakan sekilas. Hari ini saya akan praktek di kelas 3. Untuk mata pelajarannya itu ada 2 karena kan masih tematik ya. Ada 2 yaitu matematika sama bahasa Indonesia. Untuk materi yang matematika itu tentang diagram gambar, mengidentifikasi gambar-gambar. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia nanti siswa membahas tentang rambu lalu lintas. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 5. Yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi jenis atau lambang rambu lalu lintas. Kemudian yang kedua, dengan melihat gambar siswa dapat menuliskan makna lambang atau rambu lalu lintas tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi siswa dapat mengidentifikasi data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar. Yang keempat, dengan pengamatan lingkungan sekitar siswa dapat mengumpulkan data dalam bentuk karya yang mereka sukai dengan baik dan benar. Terakhir yang kelima, dengan berefleksi siswa mampu mengungkapkan perasaan yang mereka rasakan pada pembelajaran hari itu dan dapat menyimpulkan pembelajaran itu. Ya, membaca, melihat gambar, diskusi, refleksi gitu ya, kalau saya tangkap dari tujuan pembelajaran budaya. Nah, kemudian nih untuk area pengembangan yang ingin dicapai atau fokus-fokus yang ingin budaya capai pada kegiatan pembelajaran hari ini bisa diceritakan? Untuk pengembangan pada pembelajaran kali ini untuk siswa itu dikembangkan ya yang ingin dicapai itu siswa dapat mengklasifikasi lambang simbol rambu lalu lintas tersebut, kemampuan klasifikasi. Kemudian yang kedua itu kemampuan
yang bentuk diagram gambar itu. Data, Klasifikasi jenis simbol lambang-lambang lintas. Terus juga siswa mampu berefleksi atau mengungkapkan perasaan yang dirasakan hari itu. itu jadi sudah saya catat untuk poin-poin pengembangan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya strategi apa nih yang sudah dia persiapkan agar area-area pengembangan serta tujuan yang hendak dicapai tadi benar-benar bisa tercapai pada saat pembelajaran nanti. Strategi yang saya gunakan yaitu pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian untuk model pembelajarannya menggunakan discovery learning. Sedangkan untuk strategi yang saya gunakan yaitu berdiferensiasi konten, proses, kemudian produk. Ketiga-tiganya langsung dengan terapkan hari ini. Yeah. Bagus sekali. Baik, saya rasa cukup untuk persiapan ini. Monggo Budaya persiapan di kelas. Nanti saya akan melakukan observasi pembelajaran berdiferensiasi yang akan Budaya lakukan. Terima kasih atas waktunya Budaya. Sama-sama Budaya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Ayo disiapkan. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu dari Sabang sampai Merauke hafal? Nah, kita menyanyikan lagu itu dulu ya. Lagu dari Sabang sampai Merauke sambil tepuk tangan, oke? 1, 2, 3. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, kita peregangan dulu. Coba tangannya semua diangkat ke atas, ke samping, ke bawah, ke atas lagi, ke samping, ke bawah, dilipat. Duduk yang rapi. Nah, kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Masih ingat pembelajaran kemarin? Tentang simbol Pancasila. Nah, hari ini kita pembelajarannya tentang simbol rambu lalu lintas dan juga tentang diagram gambar ya. Sebelum itu kita pertamanya itu membaca tentang rambu lalu lintas dulu. Ini Budaya beri bacaan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Untuk yang sudah bisa membaca, bacaannya lumayan banyak. Untuk yang sedikit belum bisa membaca itu ya sedikit disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Untuk yang belum bisa membaca, Budaya beri gambar supaya cepat paham ya. Ini Faiz, Rika. Nah, sekarang anak-anak silahkan dibaca dalam hati supaya teman-teman kalian tidak terganggu. Ayo dibaca dulu dalam hati. Sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, dari apa aja itu di situ? Rambu larangan. Dilarang berhenti, terus dilarang masuk, dilarang parkir. Gambarnya seperti itu sudah ada di bacaan ya. Kemudian rambu petunjuk arah itu sesuai dengan arahnya. Biasanya ada di pinggir-pinggir jalan itu warnanya hijau ya. Misalkan arah kuwu belok kanan, gitu. Arah blora lurus, gitu. Ada panahnya dan ada tulisannya. Kemudian kalau rambu petunjuk tempat itu biasanya menggambarkan tempatnya. Kalau mendengar
gambar Mas. Kalau mendekati area sepeda motor atau mobil dilarang masuk. Terus yang kedua, jalur penyeberangan biasanya itu ada di dekat sekolahan. Jalur penyeberangan itu ada zebra crossnya, gambarnya ada orang menyeberang. Terus yang ketiga, ya, betul sekali. Sekarang sudah tahu macam-macam rambu lalu lintas. Ya, sudah tahu ya. Sekarang dibuka buku tulisnya. Sama disiapkan pulpennya. Coba. Bu Dea beri 10 gambar. Silahkan kalian menebak makna gambarnya tersebut. Apa arti dari gambar itu? Sudah siap? Coba yang pertama ini langsung ditulis saja, tidak usah disebutkan. Yang nomor 1 ini rambu apa artinya? Iya, ada penyeberang jalan kaki, penyeberangan jalan kaki ya. Nomor 9 parkir ya, area parkir kalau hurufnya P. Yang ke-10 yang nomor 10 ini jalur sepeda. Biasanya ada di kiri-kiri jalan itu jalur sepeda. Nah, sekarang anak-anak kan sudah bisa mengartikan simbol yang ada atau simbol lalu lintas yang ada di gambar ini. Sekarang anak-anak membentuk kelompok. Siapa di sini ini bawah saja. Siapa di sini yang suka menggambar? Yang suka menggambar, silahkan berkumpul menjadi satu kelompok di sini. Ya, di bawah itu di bawah. Yang suka menulis siapa? Ya, boleh berkelompok di sini yang suka menulis. Terus di situ disajikan suatu diagram gambar. Coba dilihat dulu. Dari diagram tersebut, berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Ada 8. Kemudian berapa anak yang tidak dapat mengendarai sepeda? Ada 2. Terus yang terakhir, berapa beda antara anak? 1 menit ya, ya di bawah nanti ditulis. Ayo kelompok 1 bisa menjadi terlebih dahulu.
dari pengamatanmu. Oh iya, bagus sekali ini gambarnya. Tadi ada kendaraan apa saja? Sepeda, motor, terus mobil. Jumlahnya sama atau tidak nih? Coba dibacakan yang Sedangkan pengendara mobil di lingkungan sekolah ada satu mobil, yaitu memiliki salah satu guru di SDN 3 Rumah. ya, tepuk tangan untuk gambar. Sekarang yang kelompok ini menggambar, siapa yang mau mewakilkan? Boleh dibacakan hasil ke teman-temannya. Hasil pengamatannya diperlihatkan. Yang keras bacanya. Motor ada 9, terus mobil ada 1. Ya, tepuk tangan buat Anda. Sudah semua ya, sudah dikumpulkan ya. Nah, untuk yang terakhir, Budaya beri soal evaluasi. Soal evaluasi ini ada 10, tapi anak-anak nanti mengerjakan 5 saja yang kalian bisa atau yang kalian sukai, yang gampang-gampang, atau kalian aku bisa yang sulit, berarti aku boleh mengerjakan yang sulit. Pilih 5 saja ya. Cuma satu. 5 soal yang dijawab. Ini kan ada 10 soal. Kamu menjawab 5 saja. Yang kamu sukai atau yang kamu bisa. Selamat siang Budaya. Selamat siang Bu Rina. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, kalau begitu Budaya, setelah kemarin jenengan praktek pembelajaran berdiferensiasi, nah kemudian kita akan melakukan diskusi pasca observasi kegiatan, nggih. Nggih. Apa yang ingin Budaya dapatkan dari diskusi lanjutan kita ini, Budaya? Iya Bu Rina, dari coaching ini nanti saya ingin Bu Rina menganalisis proses pembelajaran saya berdasarkan yang saya rasakan dan berdasarkan yang Bu Rina amati, nggih, untuk mendapatkan umpan balik dari Bu Rina juga. Oh, jadi Budaya menginginkan saya menganalisis pembelajaran yang sudah Budaya lakukan, kemudian mencocokkan dengan data yang saya amati dengan yang jenengan rasakan untuk mendapat umpan balik seperti itu ya. Nggih. Nah, baiklah kalau begitu Budaya. Apa yang Budaya rasakan dalam pembelajaran kemarin? Apa yang menurut Budaya sudah bagus atau mungkin ada hal-hal yang masih ingin untuk ditingkatkan begitu? Bisa diceritakan? Rasanya lega Bu Rina, saya merasa sudah melakukan pembelajaran saya itu dengan runtut sesuai dengan RPP yang saya buat. Kemudian saya juga sudah menggunakan media pembelajaran, terus pembelajaran yang saya laksanakan itu juga tidak monoton di dalam kelas, nggih, dan juga mengaktifkan kelas. Saya juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, melatih keterampilan sosial emosional, serta mengembangkan budaya positif. Namun, dalam pembelajaran saya itu, saya masih terburu-buru, grogi gitu ya, atau kurang bagus dalam pembelajaran waktu itu. Dan juga manajemen waktunya mungkin kurang sesuai, gitu, karena masih grogi itu. Lalu dalam penerapan budaya positif juga masih belum maksimal menurut saya. Kalau menurut Bu Rina gimana? Oke, baiklah. Seperti itu yang Budaya rasakan, nggih. Nggih. Kalau begitu, boleh saya menyampaikan apa yang saya catat dari hasil observasi kemarin ya? Iya, boleh Bu Rina. Ya, memang betul. Dari apa yang saya amati kemarin dan hasil catatan saya ini, memang Budaya sudah melakukan pembelajaran itu runtut sesuai dengan RPP. Tujuan pembelajaran juga saya rasa sudah tercapai. Kemudian anak-anak aktif, pembelajaran tidak monoton, panjenengan juga melakukan pembelajaran di luar kelas seperti itu. Namun memang ada beberapa hal yang masih kurang optimal atau kurang sesuai dengan rencana pengembangan di awal yang Budaya sampaikan. Seperti tadi memang betul
terburu-buru, kurang manajemen waktu nggih, tapi itu Iya. hal yang wajar karena waktu mengajar ada observernya ya, beda Iya. kalau mengajar biasa tanpa ada yang observer di situ tentu akan lebih leluasa dalam mengeksplorasi pembelajaran. Terus sekali kemarin budaya positif juga sudah ada, namun hanya kurang pada segitiga restitusi nggih, saat ada anak yang mungkin tidak fokus atau apa masih kurang dioptimalkan. Sepertinya hanya itu sih budaya dari catatan saya, sudah sesuai dengan refleksi panjenengan. Nah, untuk selanjutnya apa nih yang ingin budaya lakukan untuk meningkatkan apa-apa tadi yang menurut panjenengan belum optimal itu? Sepertinya saya harus makin belajar ya, rajin berlatih lagi Bu Rina dalam menerapkan segitiga restitusi, pembelajaran berdiferensiasi, dan peningkatan kemampuan sosial emosional agar semakin terbiasa dan dalam pembelajaran supaya makin menyenangkan lagi Bu Rina. Oh iya. Okay. Nah, betul sekali. Karena memang mengajar itu butuh latihan yang konsisten dan terus-menerus ya budaya, bukan sesuatu yang instan. Yeah. Nah, lalu selain semakin konsisten berlatih, ada nggak sih rencana-rencana aksi atau ya rencana tindakan yang akan budaya lakukan untuk meningkatkan pengembangan diri budaya? Tentu ada Bu Rina. Saya akan mengikuti jika nanti ada pelatihan atau diklat-diklat pengembangan diri. Ya. Saya juga akan belajar lagi dari PMM. Selain itu, kemudian saya juga ingin berbagi kepada teman-teman tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE serta budaya positif ini. Karena dengan berbagi, sejatinya kita juga lebih belajar lagi Bu Rina. Ya, bagus sekali. Rencana pengembangan yang sangat menarik budaya menurut saya ya. Selain mengembangkan diri jenengan juga ingin berbagi dengan teman, itu sesuatu yang sangat bagus. Lalu kapan nih akan mulai dieksekusi rencana-rencana aksi tadi nih? Kapan ya? Insya Allah ya minggu inilah saya akan membuka lagi dan mempelajari PMM. Mulai besok saya akan melakukan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan murid, Bu. Oke, bagus sekali. Saya tidak sabar untuk menunggu hasil-hasil pelaksanaan rencana tindakan panjenengan. Baiklah, kalau gitu saya rasa cukup untuk diskusi hari ini ya Budaya ya. Sudah mendapatkan apa yang ingin didapatkan, nggih? Baik, sekarang kita refleksi kegiatan coaching untuk supervisi akademik kita ya Budaya, dari mulai dialog pra-observasi, kemudian jenengan melaksanakan pembelajaran dan saya melakukan observasi, serta coaching pasca observasi tadi. Apa yang Budaya rasakan? Alhamdulillah rasanya sudah sangat lega ya Bu Rina. Dan juga dari pra-observasi, setelah kemudian melaksanakan observasi dari Bu Rina, terus pasca observasi dari hal itu, saya bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran itu apa saja, dan juga mendapatkan solusi juga dan atau umpan balik dari Bu Rina, dan juga saya melaksanakan observasi diri saya sendiri dari pembelajaran yang saya laksanakan gitu. Oke, intinya ini bermanfaat ya Bu? Iya, alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali Bu Rina. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih untuk refleksinya. Bisa dilanjut. Sekian diskusi pasca observasi kita. Dadah, terima kasih sudah menonton. Demikian rangkaian supervisi akademik yang saya lakukan. Terima kasih, semangat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam